Masuk pada materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu pengetahuan. Pengertian ontologi. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup, tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Aliran ontologi dalam ilmu pengetahuan. A. Realisme, yaitu realitas adalah secara objektif, independen, dan pikiran manusia. B. Idealisme, yaitu realitas bergantung pada kesadaran atau pikiran manusia. C. Materialisme, yaitu hakikat realitas adalah materi. D. Spiritualisme, yaitu hakikat realitas roh atau jiwa. E. Dualisme, yaitu realitas terdiri dari materi dan roh. F. Pluralisme, yaitu realitas terdiri dari banyak unsur. Termasuk pada fungsi ontologi dalam ilmu pengetahuan. 1. Menentukan objek kajian ilmu. Ontologi berfungsi untuk menjelaskan apa yang menjadi pokok bahasan suatu ilmu, apakah berupa beda konkret, abstrak, gejala, sosial, atau fenomena alam. 2. Memberikan dasar tentang hakikat realitas. Ontologi membantu memahami hakikat keberadaan suatu yang dikaji, sehingga ilmu pengetahuan memiliki pijakan filosofis yang jelas. 3. Membedakan ilmu dengan pengetahuan biasa. Dengan ontologi, ilmu pengetahuan dipisahkan dari opini atau dugaan karena hanya fokus pada objek yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengertian epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Sumber pengetahuan, metode, struktur, dan kebenaran tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasarnya, serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Ruang lingkup epistemologi ilmu pengetahuan. A. Sumber pengetahuan yaitu indera, akal, intuisi, wahyu. B. Metode memperoleh pengetahuan yaitu empiris, rasional, spekulatif, dan eksperimen. Analisis dan kritis. C. Validitas pengetahuan yaitu kriteria kebenaran seperti korespondensi, koheresi, dan pragmatis. D. Struktur pengetahuan ilmiah yaitu teori, struktur, hipotesis, data, observasi. Pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Sederhananya, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Ruang lingkup aksiologi dalam ilmu pengetahuan. A. Nilai teoritis yaitu ilmu pengetahuan sebagai upaya mencari kebenaran demi kebenaran pengetahuan untuk pengetahuan. B. Nilai praktis yaitu ilmu digunakan untuk memecahkan persoalan hidup manusia seperti teknologi, sosial, budaya, politik, dan kesehatan. E. Etika ilmu yaitu menilai apakah penggunaan ilmu sesuai dengan nilai moral, etika, dan kemanusiaan. D. Tanggung jawab sosial ilmu yaitu bagaimana ilmu dipakai untuk meningkatkan martabat manusia, bukan merusaknya. Kesimpulan, ilmu pengetahuan telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Ilmu pengetahuan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat maju atau mundurnya suatu bangsa. Suatu bangsa yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang sempurna, maka semakin modern juga kehidupan masyarakatnya. Sebaliknya,
Jika ilmu pengetahuan rendah, maka kualitas masyarakat di suatu bangsa juga rendah. Berdasarkan pembahasan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pendidikan. Epistemologi dan pendidikan. Pengertian epistemologi pendidikan. Epistemologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori, uraian, atau ulasan. Epistemologi di sini dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. B. Sumber pendidikan. 1. Panca indera. Orang membangun gambaran tentang dunia di sekeliling mereka dengan melihat, mendengar, membantu, dan mengecap. Nomor 2, akal pikir. Pandangan bahwa penalaran memiliki pikiran dan logika merupakan faktor sentral dalam pengetahuan disebut dengan rasionalisme. 3, otoritas. Pengetahuan otoritas diakui sebagai kebenaran karena isi berasal dari para ahli. 4, intuisi. Intuisi berlangsung di antara kesadaran. Ia seringkali dialami sebagai suatu pemahaman kelas yang tiba-tiba. C. Metode pendidikan. 1. Empirisme. Empirisme adalah suatu cara atau metode dalam filsafat yang mendasarkan cara untuk memperoleh pengetahuan dengan memulai pengalaman. 2. Rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. 3. Intuisionisme. Intuisi adalah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Contoh penerapan epistemologi dalam pendidikan. A. Guru menggunakan pendekatan konstruktivis agar siswa membangun pengetahuan sendiri melalui diskusi, percobaan, dan pengalaman. B. Pendidikan sains menekankan sertifikasi empiris, sedangkan pendidikan filsafat menekankan argumentasi logis. C. Dalam pembelajaran, epistemologi membantu siswa memahami perbedaan antara opini dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, epistemologi memberikan landasan filosofis yang penting untuk memahami proses pendidikan dan pembelajaran setiap aliran epistemologi. Dalamnya ada empiris, rasionalisme, dan konstruktivisme. Memiliki makna yang berbeda terhadap praktik pendidikan. Pemahaman epistemologi guru memenuhi secara signifikan sebagai mereka merancang pengalaman belajar, memiliki metode pembelajaran, dan menghasilkan hasil belajar. Integrasi pemahaman epistemologi yang komprehensif dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pendidikan. Kita masuk pada nilai dan pendidikan. Pengertian nilai. Nilai merupakan keyakinan prinsip atau standar yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, bersikap, dan menentukan sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam kehidupan. Pengertian pendidikan. Menurut Hasbullah 2013, pendidikan merupakan suatu proses bimbingan, tuntunan, atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya. Tujuan dan fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu ada 4, yaitu fungsi individual, sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan pendidikan membantu peserta didik menjadi manusia yang cerdas. B. Membentuk karakter yang baik. C. Membekali dengan keterampilan hidup agar dapat berkontribusi pada masyarakat. Kesimpulannya, nilai merupakan pedoman hidup yang menentukan baik atau buruk
buruknya suatu tindakan, sedangkan pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia seutuhnya. Nilai-nilai pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter moral, spiritual, sosial, dan estetis peserta didik. Kita masuk pada etika dan pendidikan. Pengertian etika menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Asal kata etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik, berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan. Pengertian pendidikan. 1. Pendekatan antropologis. Proses dengan mana pemikiran dan mental manusia disiplin dan dikembangkan sebagai homo sapiens. 2. Pendekatan sosiologis. Proses pembinaan loyalitas dan penyesuaian individu terhadap kelompok dan lembaga sosial. 3. Pendekatan psikologis. Proses pertumbuhan membantu individu mengembangkan daya bakat, kecakapan, dan minatnya. Kesimpulannya itu etika pendidikan merupakan proses yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri. Fondasi moral. Etika dalam filsafat pendidikan berfungsi sebagai fondasi moral yang membimbing arah pendidikan. Keseimbangan aspek. Pendidikan etis harus menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Generasi berkarakter. Melahirkan generasi yang cerdas sekaligus berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Kita masuk pada materi berikut, aliran-aliran filsafat pendidikan modern. 1. Idealisme. Tokoh Plato, Immanuel Kant, Hegel. Mengutamakan ide atau pikiran sebagai sumber utama kenyataan. Dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dalam pendidikan, menekankan pembentukan karakter, nilai moral melalui ide-ide yang baik. Nomor 2. Realisme. Tokoh Aristoteles, Thomas Aquinas menganggap bahwa kenyataan atau realitas itu ada di luar pikiran manusia. Dunia yang kita lihat adalah nyata dan bisa dipelajari dengan akal. Dalam pendidikan, fokus pada pengetahuan objektif dan pengalaman nyata. Kita masuk pada yang ketiga, itu rasionalisme. Tokoh René Descartes, Spinoza, Leibniz menganggap akal sebagai sumber utama pengetahuan. Aku pikir maka aku ada. Dalam pikiran, menekankan pikiran logis dan kemampuan bernalar. Yang keempat, empirisme. Tokoh John Locke, David Hume, dan Francis Bacon. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan panca indera. Tidak ada pengetahuan bawaan. Semua berasal dari pengalaman. Dalam pendidikan, belajar dengan mengamati dan mengalami langsung. Yang kelima, pragmatisme. Tokoh John Dewey, William James, Charles S. Spurgeon. Kebenaran diukur dari manfaat hasil praktisnya. Sesuatu dianggap benar jika berguna dan bisa diterapkan. Dalam pendidikan belajar harus aktif, kreatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Yang keenam, eksistensialisme. Tokoh Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Martin Heidegger. 16.
menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Manusia menentukan makna hidupnya sendiri. Dalam pendidikan, fokus pada pembentukan pribadi yang sadar akan pilihannya. Dan yang ketujuh yaitu positivisme, tokoh Auguste Comte. Ilmu pengetahuan harus didasarkan pada fakta-fakta empiris dan dapat dibuktikan. Pengetahuan ilmiah adalah satu-satunya sumber kebenaran dalam pendidikan, menekankan pendekatan ilmiah dan observasi nyata. Yang ke-8, materialisme, tokoh Karl Marx, Epicurus. Segala sesuatu berasal dari materi. Tidak ada yang bersifat spiritual. Pikiran dan kesadaran adalah hasil proses fisik. Dalam pendidikan, penekanan pada faktor ekonomi dan sosial dalam perkembangan manusia. Yang ke-9, humanisme, tokoh Erasmus Karl Rogers. Menghargai martabat dan potensi manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk berkembang dan menentukan nasibnya. Dalam pendidikan, menekankan perkembangan kepribadian dan potensi diri siswa. Kesimpulannya, aliran-aliran filsafat lahir sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran, makna hidup, dan jawaban berbagai persoalan yang muncul di masyarakat sesuai dengan zamannya. Materi berikut, hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Hakikat hubungan filsafat manusia dan pendidikan. Filsafat adalah dasar pikir yang memberikan arah dan tujuan bagi pendidikan. Manusia adalah subjek sekaligus objek pendidikan. Ia menjadi pelaku atau pendidik dan penerima pendidikan atau peserta didik. Pendidikan merupakan proses penentu pembentukan manusia agar mencapai kehidupan yang bermakna sesuai dengan nilai-nilai filsafat. Hubungan ketiganya bersifat integratif. Filsafat menjadi dasar berpikir manusia, menjadi fokus utama, dan pendidikan menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai filsafat dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai pusat pendidikan. Pendidikan berangkat dari pemahaman tentang hakikat manusia sebagai makhluk rasional, sosial, moral, dan spiritual. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi kemanusiaan secara utuh. Tanpa pemahaman filsafat tentang manusia, pendidikan bisa kehilangan arah dan maknanya. Kesimpulannya, hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan bersifat timbal balik dan saling menguatkan. Filsafat memberikan dasar pemikiran dan arah bagi pendidikan. Manusia menjadi pusat sekaligus tujuan pendidikan, menjadi fungsi dasar alat untuk mewujudkan nilai-nilai pandangan hidup yang diterapkan oleh filsafat. Pada materi terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan. Pengertian sumber daya manusia atau SDM dalam pendidikan. Sumber daya manusia adalah seluruh potensi manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, meliputi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, SDM tidak hanya berarti jumlah tenaga kerja, tetapi juga mutu, kompetensi, kreativitas, dan moralitas manusia yang dikembangkan melalui pendidikan. Peran pendidikan dalam pengembangan SDM nasional. Pendidikan berperan strategis sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia. Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan untuk kehidupan produktif. Kualitas pendidikan menentukan daya saing bangsa di tingkat global. Tantangan dalam pengembangan SDM pendidikan.
Yang pertama, kesenjangan mutu antar daerah. Yang kedua, keterbatasan dana dan sarana pendidikan. Ketiga, rendahnya minat guru untuk mengembangkan diri. Keempat, kurangnya integrasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kelima, perubahan teknologi dan kurikulum yang cepat. Kesimpulannya, pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan adalah proses terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu, kompetensi, dan profesionalisme seluruh komponen pendidikan. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan SDM unggul, cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang menjadi modal utama pembangunan bangsa di masa depan. Sekian presentasi saya, terima kasih.